Ya
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti ajma'in wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syi'ulahumul Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Iya kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita tersambung ruh kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai pengabdi-pengabdi Allah, asdiku waqad aflahtum. Jadilah engkau orang yang benar-benar jujur, orang yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Waqad aflahtum. Jika engkau sudah benar, engkau aflahtum,
engkau menjadi orang yang menang melawan hawa nafsumu, menang melawan hijab duniamu, menang melawan setan-setan yang ada pada diri kamu. As-sadiq la yurja, orang yang benar itu, orang yang jujur itu, la yurja, tidak akan dikalahkan oleh apapun juga. Nah, saudara sekalian, as-sidqu ini adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Nabi kan ada 4, patona, ya kan? Kemudian as-sidqu atau sidik, ya, disebut dengan sidik. Kemudian ada lagi amanah, ya kan? Kemudian selain itu ada lagi tablik, ya, menyampaikan. Nah, kenapa jadi sidik Nabi itu ada? Jawabnya karena beliau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dusta itu kan lawan daripada as-sidik itu adalah kadzab, dusta. Al-kadzbu, dusta atau kijib bahasanya. Kadzab atau kijib. Dusta itu kan menurut hawa nafsu terasa indah dan menjanjikan, ya kan? Misal Anda berdusta dengan orang tua Anda, maka ketika itu Anda merasa selamat. Gambaran dengan dusta itu Anda selamat dari murka orang tua Anda. Padahal ketika itu pasti Anda berkata baik di hadapan orang tua Anda, padahal Anda tidak baik. Mungkin waktu anak-anak kita main layang-layang, ditanya oleh orang tua kita, dari mana Anda? Lalu kata kita sebagai anak waktu itu, ke tempat teman. Padahal kita main layang-layang. Kalau tahu orang tua kita main layang-layang, dia marah. Nah, pertama kali gambaran itu adalah baik dan menyenangkan, tapi besok hari menyakitkan. Apa menyakitkannya? Menyakitkannya adalah bahwa kita ternyata akhirnya tidak bisa melawan hati kita untuk tidak main layang-layang. Maunya main layang-layang terus. Akhirnya kita berdusta terus dengan orang tua kita. Padahal jika seandainya pertama kali sudah kita mengatakan layang-layang, lalu kita dimarahi orang tua dan mengikuti orang tua, kita akan berhenti secara otomatis dari main layang-layang. Palui karena mau kawin dia itu berdusta kepada calon istrinya, ya kan? Ujar Palui macam-macamnya dusta, gombal, payo, Palui ini akhirnya istrinya mau dikawini. Belakangan setelah lama-kelamaan kawin, beberapa waktu kemudian rupanya hidup Palui ini miskin. Akhirnya si istrinya menyesal sekali sampai ngomong istrinya, "Mas, Bang," gitu kan, kalau bahasa Indonesia bang. Kenapa hidup kita ini susah sekali? Lalu jar Palui, bukankah aku pernah mengatakan kepada kamu dulu, aku tidak memiliki apa-apa kecuali cintaku kepadamu. Sekarang ini itulah yang terjadi, coba. Inilah cinta kepadamu, coba. Nah, ini dibangun atas kedustaan. Kalau mau memuji istri, pujilah istri. Oh, kamu ini cantik, sayang. Jangan mengatakan cantik tapi orangnya tidak diperhatikan, gitu kan? Nah, ya cantik, katakan deh cantiknya memang cantik, gitu kan? Apa adanya. Jadi itulah yang disebut dengan as-sidqu. Dan as-sidqu ini paling susah. Tapi Allah meletakkan tazali dekatnya kepada seseorang hamba adalah pada as-sidqu. Tadi dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa buah seseorang belajar ma'rifatullah itu ada buahnya. Nah, kalau dicari-cari dalam kitab Jala'ul Qadirin, buahnya salah satunya adalah as-sidqu. Kalau yang pertama itu buahnya pandangannya lurus kepada Allah, bahkan dengan godaan surga pun dia tidak bergeming, hatinya tetap kepada Allah. Sekarang as-sidqu, dia tidak terkalahkan karena dia selalu bisa jujur.
As-shadiq fi tauhidillah. Orang yang jujur itu kata saya fi tauhidillah, di jalan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang bisa bertahan orang sidik itu hanyalah Allah sebagai ketuhanannya. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin dia bisa jujur. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau dia jujur, dia bisa bertahan. La yarji biqauli nafsihi wa hawa'i wasaitanihi. Maka orang yang sodik itu tidak akan pernah dia bisa la yurja biqauli nafsi, dikalahkan oleh bisikan hatinya, hawa nafsu, syaitan yang ada pada dirinya. Padahal kita ini sudah mau benar, sudah dalam hidup ini, tapi karena ada bisikan nafsi kita, bisikan diri kita, sekali-sekali tidak apa-apa kan. Nah, itu kan sekali-sekali ya lah. Biasanya kan gitu, sekali-sekali akhirnya kita pun terpengaruh. Jualan yang kita hadapi anak-anak kecil, bah, ujar diri. Padahal kita ini jujur aja, harganya pentol misalnya berapa, Beb? 5.000 seapa gitu. Semangkok misalnya. Atau kalau anak-anak tuh biasanya 3.000 lah. Nah, 3.000 atau 1.000 kah sebiji. Anaknya nuker 2 atau 3. Kita biasanya mengangsul 2 hari itu karena ada bisikan nafs hati. Dosa diangsul 2.000, mana tahu juga kan anak-anak nih. Mana anak-anak kan kurang berakal, misalnya di sekolah SD kelas 1 misalnya kan, atau di TK atau kelas 1, kelas 2 biasanya. Mana tahu dia. Kelihatan anaknya ini kecil bener Mas, ini berarti dia tahu. Ya betul sih, anaknya memang tidak tahu. Udah, nah, nih man uang 5.000 rupiah, lalu dikasih pentolnya 2 biji misalnya, anak-anak udah makan hari demi hari. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Ada bisikan di dalam hati. Syukur BPM masih 2.000, 3.000 nang didustakan. Coba kalau 1 miliar kayak Pak, 1 triliun gimana? Ya lebih. Iya. Nah, berapa rial kah, berapa anu? Yalah, ya itu yang terjadi korupsi kan? Yalah, korupsi itu yang terjadi karena tidak sidik hati, bisikan nafsu. Karena nafsu itu membayangkan kebolehan, nafsu itu membayangkan kenyamanan pada waktu itu. Sama saja hawa nafsu begitu juga. Hawa nafsu itu begitu juga. Nah, kadang-kadang sesuatu yang menggiurkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah bisikan hawa nafsu pada kita. As-shadiq la yurja. Shadiq itu tidak bisa dikalahkan. As-shadiq fi mahabbatihi la yusma'ul idli wa la yudkhalu fi uzunihi. Orang yang jujur itu fi mahabbatihi, pasti orang itu dicintai Allah. Baik. Jadi bagaimana saja mengenal Allah, kalau tidak dicintai Allah itu rugi. Iyalah, rugi kalau tidak dicintai oleh Allah. Jadi rupanya kita ini ma'rifatullah kepada Allah, makin ma'rifatullah. Di dalam proses ma'rifatullah itu sekaligus Allah meletakkan pada diri kita sifat-sifat yang baik. Akibat ma'rifatullah timbullah sifat yang baik, adalah sidik. Puncaknya nanti hamba itu dicintai oleh Allah. Salah satu bukti orang itu ma'rifatullah, mengenal Allah dan dicintai oleh Allah, adalah as-sidqu, adalah jujur apa adanya. Nah, jujur di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan sehari-hari. Kadang-kadang ada juga Pang yang sifatnya berlawanan mungkinlah. Dalam Palu ini waktu berjalan ke mana?
ke daerah pantai. Pas ada orang Arab pipe taswir aja. Maksudnya minta potokan, mengasih anu handphone, minta potokan. Palu tahu juga pipelon handphone, potokan paro ya. Anu sama orang Arab. Jadi jar orang Arab nih. Sukron kasir. Ujar Arab nih pipe, sukron kasir. Artinya terima kasih banyak. Nah, sukron tuh syukur kasir. Soalnya palui protes. Maaf, nama saya bukan sukron, bukan. Nih pipe, namaku palui. Dan pekerjaan aku, maaf aja, pekerjaanku lain kasir, lain palui. Kasir pipe, sangatnya syukuran kasir. Nah jujur mana kalau palui ini. Iyalah. Ada juga jujur seperti ini. Lain yang kita bicarakan ini lain tentang jujur seperti itu teh bukan. Itu soal biasa aja. Jujur di sini adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu sesuai dengan kebenaran. Kalau pasukan musuh datang menyerbu kita, lalu kita ditawan oleh musuh kita, lalu kita jujur bahwa pasukan kita sedikit, bahaya kan? Informasi atau di mana amunisi kita jujur, bahaya. Bukan itu yang dibicarakan ya. Di sini adalah as-sidqu, jalannya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadkhulu fi uzunihi, tidak ada yang masuk pada telinganya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shadiq fi mahabbatillah wa rasulihi was-sholihin. Yang dimaksud shadiq itu yaitu orang-orang fi mahabbatillahi wa rasulihi was-sholihin. Orang-orang yang sudah sanggup mencintai Allah, Rasulnya, dan orang-orang soleh. Kadang-kadang kita ini berkata cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi orang-orang soleh tidak kita cintai. Ada apa? Kenapa? Karena berteman dengan orang soleh itu ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Saat kita tidak jujur, ketahuan mereka, kita malu. Iyalah. Nah itu kesusahannya. Itu berlawanan dengan hawa nafsu itu. Berlawanan dengan hawa nafsu. Maka berteman dengan orang soleh menjadikan kita juga jadi orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Itu sangat baik. Sedikit demi sedikit kebiasaan buruk kita menjadi hilang. La yurja biqauli munafik makzulin. Orang yang sodik itu tidak dikalahkan dengan perkataan orang-orang yang munafik, yang tercela. As-sodik ya'rifus sodik wal kajib ya'riful kajib. Orang yang sodik, orang yang benar, mengenal dia siapa saja yang benar. Orang yang buruk, orang yang munafik, orang pendusta mengenal siapa pendusta. Jadi kalau ingin Anda tahu orang-orang pendusta, tanyakan kepada orang pendusta. Yalah. Kalau ingin tahu orang-orang benar, tanyakan kepada orang-orang yang benar. Ya, apa itu? Maksud beliau biasanya orang sodik temannya orang sodik juga. Nah, makanya dalam hidup ini kalau ingin mencari kebaikan, banyak duduk di majelis taklim. Karena di majelis taklim itu adalah kumpulan orang-orang soleh. Nah, kita kan berada di lingkungan itu. Tapi kalau kita berada di lingkungan pendusta, kita dusta semuaan. Suka kumpulan di manakah, di daerah nang manakah, diskotek kah? Bah, ya sudah. Tidak ada benarnya lagi dah kita. Nah, itu ya lebih bah. As-shadiq himmatuhu aliyah. Orang yang sodik itu, ujar saya, himmatuhu, punya cita-cita yang sangat tinggi, aliyah, pissamai wala yaduru qaula qail, sampai ke langit yang tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang yang berkata innallaha ghalib ala amrihi ija arada kali amrin haya'aka lahu.
Orang-orang yang sodik itu tidak bisa diganggu-ganggu dengan perkataan-perkataan yang menyimpang. Misalnya, biarpun engkau jujur, biarpun engkau berada dalam kebenaran, biarpun engkau selama ini belajar ma'rifatullah, kalau Allah menghendaki kepada kamu buruk, maka kamu menjadi orang buruk. Kalau Allah menghendaki kepada kamu diambilnya pengetahuan, maka kamu akan jadi hilang pengetahuan kamu. Misalnya ada perkataan seperti demikian, maka tetaplah dia untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini kayak itu dalam hidup ini tidak tahu apa yang dilakukan, tapi karena kita sudah punya sifat sidik, kemampuan untuk benar di sisi Allah, bahwa kita yakin keimanan kita ini adalah sudah benar, tidak bisa lagi diganggu gugat dengan segala kehidupan ini. Al-muhibbus shadiq law laqiyal khalqa kulluhum ma halalahun nazru ilaihi. Orang yang dicintai, orang yang dicintai itu oleh Allah ialah as-shadiq, yaitu orang yang benar. Bila mana mereka bertemu dengan makhluk, kulluhum ma halalahun nazru ilaihi, semua yang mereka pandang tidak lain adalah mereka memandang karena kecintaannya kepada Allah. Wala yanjuru ila ghairihi mahbubihi, tidak ada yang dipandangnya kecuali karena pandangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukabbiru fi aini ra'sihi dunya, tidaklah dia membesarkan pandangannya pada kepala dunia, maksudnya adalah mata hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di masyarakatnya ada kan orang benar, maksudnya begini, ada orang benar jujur karena perilakunya sejak kecil, tapi landasannya bukan karena cinta kepada Allah, landasannya bukan karena ingin disayang oleh Allah atau ingin dapat ridho Allah. Sodik seperti itu adalah sodik hanya bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan, tapi tidak membawa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang dimaksud sodik di sini ialah landasannya karena memandang Allah mengawasi dirinya. Allah, dia basicnya adalah muraqabah, karena merasa diawasi Allah. Bagaimanapun dia berdusta terhadap keadaan, tetap saja dalam catatan Allah kita justru bertambah bercabang bauk kita dengan kesalahan demi kesalahan. Kenapa dia jujur? Karena dia diawasi oleh Allah. Itu aja syaratnya kata saya. Maka sodik yang dimaksud adalah merasa diawasi oleh Allah dalam hidup ini, yang disebut kemarin adalah muraqabah. Jangan sampai jujur kita hanya karena materi. Ada kan orang jujur karena materi. Ada orang jujur karena mengharap dapat masuk surga. Ada orang jujur karena takut api neraka. Yang diinginkan oleh Syekh, jujur itu adalah jujur karena merasa diawasi oleh Allah. Dengan jujur itulah dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya disadarinya, dengan tidak jujur itulah jadi hijabnya, penghalangnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu kisahnya. Pahamilah, daripada ditegur Allah. Sudah ditegur Allah, sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat hikmah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi